konbanwa, Okahana YouTube channel Yokoso. Nah sahabat Okahana dimanapun kalian berada, saya doakan semoga sahabat semua tetap dalam keadaan sehat walafiat, tak kekurangan satu apapun. Nah sahabat, di malam ini kita akan sharing santai ya. Saya mau tanya nih kepada sahabat, apakah sahabat dan pasangan pernah saling cupang-mencupang? Yang mana meninggalkan bekas yang susah banget dihilangin? Iya, ketika sedang bersama pasangan gitu ya, sedang saling hot-hotnya sampai lupa, entah disengaja atau tanpa sengaja meninggalkan bekas merah, entah itu di bagian leher, dada, atau bagian tubuh lainnya yang mana sangat mengganggu ketika tanda merah itu sampai-sampai nanti dilihat oleh teman. Betapa malunya ya sampai teman sekantor melihatnya gitu kan. Nah di video ini sahabat, saya akan berbagi tips cara ngilangin bekas cupang tanda merah tadi. Oke, seperti apa caranya buat ngilangin tanda merah? Makanya tonton terus videonya ya. Bagi teman-teman yang baru saja mengunjungi channel YouTube saya ini, saya ucapkan selamat datang, welcome, yokoso, yokoso. Ya, channel YouTube saya ini membahas seputar saran, tips mengenai percintaan, asmara, dan relationship goals. Juga membahas hal yang dianggap tabu untuk dibicarakan, menjadikannya sebuah edukasi. Jadi, bagi teman-teman yang interest, silahkan bantu untuk subscribe agar teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke? Terima kasih ya, arigato ne. Aduh, malam ini kita membahas cupang-mencupang. Aduh, sahabat, kalau bisa ketika melakukan itu jangan sampai deh meninggalkan bekas pada tubuh gitu ya, yang mana sangat mengurangi kepercayaan diri kita kan. Malu banget, apalagi sampai ketahuan sama orang lain, betapa malunya, muka taruh di mana gitu kan. Tapi oke, malam ini saya akan memberikan resepnya, rahasianya gimana buat ngilangin bekas cupang tadi. Ketika sahabat mengetahui, wah ada bekas cupang nih di leher gitu misalkan ya, oke sahabat cepet-cepet deh ambil air es gitu, pakai handuk dikompres, oke, lalu taruh di bagian bekas merah, bekas cupangan itu ya. Kenapa kita perlu kompres itu? Agar untuk memperlambat peredaran darah, yang mana pembuluh darah pecah tadi akibat cupangan itu ya, yang mengakibatkan memar, kelihatan seperti memar pada leher atau dada karena bekas cupangan tadi. Ya, maka dari itu kompreslah segera menggunakan air es sesegera mungkin untuk mencegah yang namanya peredaran darah karena akibat pembuluh darah yang pecah. Nah, ketika sahabat bingung nih, aduh di rumah gak ada air es, gimana dong? Gak usah khawatir, pergi ke dapur deh, ambil sendok dari logam. Sahabat masukkan ke dalam freezer, kira-kira diamkan dalam freezer kurang lebih 30 menit. Kemudian sahabat ambil, terus tempelin deh ke bagian yang merah tadi, kurang lebih 10 menit. Begitu berulang kali ya. Selama 48 jam pertama, tanda merah tadi akan step by step mulai memudar. Oke, silahkan dicoba. Sahabat, masih banyak jalan menuju ke Roma. Ketika tanda merah itu nggak juga bisa hilang, sahabat bisa menggunakan dari lidah buaya, lendir dari lidah buaya. Iya, aloe vera. Iya, sahabat bisa menggunakan aloe vera yang memang alami gitu ya, dari pohonnya langsung dipotong. Nah, lendirnya itu bisa sahabat oleskan di bagian bekas yang merah itu. Kenapa saya sarankan menggunakan aloe vera? Karena aloe vera itu mengandung antiinflamasi atau anti radang yang dapat mengurangi pembengkakan atau rasa nyeri akibat cupangan. Oke? Jika sahabat nggak punya pohon lidah buaya gitu di rumah, don't worry, sahabat bisa menggunakan gel atau krim yang mempunyai bahan lidah buaya murni itu ya, bisa dipakai. Dioleskan di bagian merah, diamkan beberapa saat, beberapa menit, kemudian sahabat bisa bilas lagi. Oke, sahabat bisa menggunakan
lidah buaya alami, juga bisa menggunakan gel atau krim yang berbahan lidah buaya murni. Dan kemudian pakai 1 hari 2 kali. Oke, kemudian sahabat, jika tanda merahnya itu udah lama seperti itu ya, sahabat bisa menggunakan teknik pijat. Iya, memijat dari tanda bekas merah yang bekas cupangan itu. Ya, misalnya 2 hari setelahnya itu ketika tanda merahnya itu masih ada, sahabat bisa melakukan pemijatan, menggunakan 2 jari. Kenapa saya nggak sarankan pas setelah dicupang melakukan pemijatan itu? Karena nggak bagus, karena makin memperparah ya, nyeri juga, nggak bagus. Jadinya kenapa setelah 2 harinya sahabat lakukan pemijatan untuk memperlancar peredaran darah. Dengan 2 jari sahabat bisa menggunakan minyak esensial, minyak zaitun, minyak almond, atau minyak apapun yang sahabat punya untuk menggosokkan ke bagian tubuh gitu ya. Gunakan 2 jari. Setelah itu sahabat bisa menggunakan teknik seperti ini, memutar dengan perlahan-lahan gitu ya, searah jarum jam, dengan memutar secara perlahan-lahan tanpa tekanan. Ya, teknik ini sangat bagus banget dipakai. Lakukan ini sehari sekali, untuk memperlancar peredaran darah dari tubuh sahabat, agar bekas cupangan itu cepat-cepat hilang dan lenyap dari kulit sahabat. Silahkan dicoba ya. Sahabat, ketika sahabat di rumah mempunyai minyak esensial atau minyak peppermint gitu ya, ini adalah cara termanjur buat ngilangin si tanda merah. Kenapa saya katakan demikian? Karena si minyak peppermint essential oil ini bahan utamanya itu adalah mentol, yang ketika kita oleskan di kulit itu akan menyebabkan rasa dingin dan juga bisa memperlancar peredaran darah kita. Makanya ketika kita menggunakan minyak esensial peppermint itu dapat memperlancar peredaran darah kita, sehingga akan lebih cepat untuk memudarkan yang namanya bekas cupangan tadi. Yang perlu sahabat ingat di sini seperti yang saya katakan tadi, begitu tanda merahnya sahabat lihat dan meresahkan banget, cepat-cepat kompres dengan air dingin. Nah, setelah 2 harinya jangan pakai air dingin lagi, sahabat kompres dengan air hangat dengan teknik yang saya jelaskan di pertama tadi ya. 10 menit ditempelkan di bagian yang merah, kemudian lakukan itu berulang-ulang. Kenapa saya nggak sarankan ketika mengetahui ada cupang itu buru-buru mengompresnya dengan handuk hangat gitu ya? Karena itu sangat berbahaya, bisa menyebabkan pendarahan dan juga pembengkakan. Maka di hari kedua itu lakukan dengan air hangat, dan di hari pertama lakukan dengan air dingin. Di hari kedua melakukan dengan air hangat, itu dapat menyebabkan dan membantu melancarkan peredaran darah, sehingga bekas cupangan tadi semakin lama semakin memudar. Nah, bagi sahabat yang cewek nih, ketika tanda cupang di hari pertama itu sangat meresahkan, gimana gitu ya, don't worry sahabat, biasa kan pakai make up gitu ya untuk pergi ke kantor, bekerja. Ya, gunakan make up untuk menutupi dari bekas cupangan tadi. Misalkan di bagian leher atau di dada yang kelihatan itu, misalkan tanda cupangnya itu masih berwarna merah, jadi sahabat wanita bisa menggunakan concealer, yang warnanya itu adalah warna hijau, untuk menutupi dari bekas cupangan yang warna merah. Ketika warna cupangnya itu udah mulai memudar dan menjadi warnanya itu merah keunguan seperti itu, jadi sahabat bisa menggunakan concealer yang mana warnanya itu kekuningan. Jadi bisa menggunakan make up untuk menutupinya. Selamat mencoba. Sahabat, semoga apa yang saya sharingkan kepada sahabat bermanfaat. Untuk melakukan yang namanya cupang mencupang,
sebelum melakukannya itu misalnya sengaja gitu, berpikirlah 2 kali. Kasihan pasangan, iya kan? Apalagi misalnya bekas cupangan itu bisa terlihat oleh orang lain. Ya, syukur-syukur kalau cupangannya itu di dalam. Ketika memakai baju nggak kelihatan. Tapi kalau di leher itu, wah, medatsu, orang Jepang bilang medatsu ya, sangat kelihatan banget. Dan itu membuat kita malu dan merasa nggak percaya diri gitu ya. Makanya pikir 2 kali lagi untuk meninggalkan bekas pada tubuh pasangan sahabat. Oke? Akhir kata saya, sahabat Anda Okahana dari Jepang mengucapkan thanks for watching and see you in my next video. Sayonara, mata ne. Arigatou gozaimasu. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's